Izin menyapa kawan-kawan dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Erli senang banget bisa ikut hadir dalam diskusi bersama teman-teman Indonesia Millennial Connect. Terima kasih teman-teman panitia sudah memfasilitasi kita semua untuk bertemu secara daring di minggu malam ya, bukan malam minggu, untuk bicara yang menurut saya ini lagi hype. Ini passion butuh nggak sih? Atau kita kerja sekedar kerja aja? Yang saya hormati teman-teman, di sini tercatat 473 partisipan sudah bergabung, live juga, live streaming juga. Salam hormat sekali untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan kuotanya juga untuk ikut hadir dalam diskusi ini. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil. Dan di sini yang jelas, yang besar saya izin nggak menyebutkan nama, yang kecil juga saya tak sebut nama. Orang tua kiranya di sini ada yang lebih secara pengalaman lebih, secara ilmu lebih, salam hormat, saya sebutkan. Guru-guru kami dengan ilmunya, orang tua kita dengan tuahnya, mungkin kiranya di sini ada mereka para pakar, tentu dengan pengalamannya, yang jelas anak muda dengan semangatnya. Semoga meskipun udah malam masih semangat, pada semangat. Dan menarik teman-teman, tadi moderator Alia nanyain tentang keluh kesahnya yang senang nyanyi, di kamar mandi nyanyi, di dapur nyanyi. Itu emang kayaknya Alia aja deh yang memang senang nyanyi. Ya, saya langsung aja karena saya lebih senang sebetulnya nanti lebih banyak diskusi tanya jawabnya. Saya yakin di sini karena namanya Millennial Connect, kita terhubung satu sama lain, dan saya dikasih kesempatan untuk ngomong sebagai materi pemantik ini bukan karena ilmu saya lebih, teman-teman, bukan karena pengalaman lebih, bukan karena saya lebih pintar atau saya lebih, sama sekali enggak. Bisa jadi di sini ada kawan-kawan yang pengalaman, ilmu, kapasitas itu jauh di atas Erli. Jadi anggap saja ini hanya melempar materi pemantik untuk kita diskusikan bareng-bareng. Bisa jadi malah Serli yang belajar banyak dari teman-teman malam ini. Dan masalah passion atau cari kerja, ini saya pikir ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Bisa disatukan, kalau teman-teman tahu namanya konsep Ikigai, ini lagi hype banget di tahun 2019-2020. Konsep Ikigai, ketika kita bisa menyeimbangkan apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, kita punya kecenderungan di dalamnya dalam mengerjakannya, dan ternyata kita dibayar atas itu. Nah, itu adalah mereka yang bisa membuat passion mereka itu menjadi profesional. Maksudnya profesional adalah mereka dibayar atas itu. Dan saya harus akui bahwa nggak semua orang bisa berada di titik ini. Tercatat teman-teman, ini sedikit sekali orang yang bisa seperti ini. Dan hanya mereka yang betul-betul memahami dirinya, tahu kelebihannya apa, dan ketika masa persiapan khususnya masa muda, betul-betul itu dimaksimalkan. Jadi kualitasnya bukan mediocre pada passionnya. Kualitasnya itu di atas rata-rata sehingga orang mau membayar dia atas sesuatu yang dia senangi. Dia punya kecenderungan. Kalau diartikan secara sederhana, kita nggak usah mengutip dari Oxford Dictionary, kita nggak usah bahas teori, teman-teman. Anak muda itu nggak suka teori, basa-basi itu nggak suka. Anak muda itu seringnya terus apa kan gitu ya. Passion itu adalah sesuatu yang kalau kita tidur jam 2 malam, bangun jam 4 pagi, ngerjain itu, kita happy-happy aja. Kita senang, kita sama sekali nggak terasa capek. Coba teman-teman, coba tanyain ke diri sendiri, kira-kira apa yang teman-teman tuh tidur agak telat dikit, terus bangunnya lebih pagi, tapi teman-teman nggak ngerasa capek, senang aja bawaannya. Dan teman-teman suka untuk mengerjakan itu. Kira-kira apa? Itu teman-teman coba jawab sendiri. Dan itu adalah apa yang teman-teman sukai. Teman-teman, what you love, what you enjoy when you are doing it. Ketika teman-teman menikmati apa yang teman-teman lakukan. Dan ini terlepas apakah orang suka apa enggak, apakah orang mengapresiasi itu apa enggak. You love what you do, that is your passion. Terus Kak, apakah passion kita itu sekedar passion aja? Ada orang yang memisahkan antara passionnya dengan profesionalitasnya. Passionnya adalah nyanyi,
penyanyi, tapi dia adalah seorang guru misalnya. Bukan guru nyanyi, guru satu pelajaran eksak tertentu, tapi passionnya adalah nyanyi. Ada nggak? Ada. Ada orang yang senangnya masak, tapi ternyata dia adalah koki atau dia buka bisnis kuliner dia sendiri. Jadi ini nyatu nih antara passion dia dengan apa yang orang mau membayar dia atas apa yang dia senangi itu. Ada. Dan ini adalah orang-orang yang betul-betul fokus pada apa yang bisa dikembangkan dari dirinya. Ini adalah tentang pengenalan diri, teman-teman. Dan untuk mengawali diskusi kita ini, saya pikir saya akan memulai dari sebetulnya konsep kita anak muda ini sebetulnya bicara tentang masa depan. Betul ya? Dan bicara tentang passion, kita ini yang kita senangi apa, itu adalah bicara sekarang. Tapi kita ngelihat impact-nya terhadap kita dan lingkungan kita, itu adalah di masa depan. Dan bicara anak muda, yang ditawarkan anak muda itu bukan hari ini dan bukan masa lalu. Benar ya? Yang ditawarkan anak muda itu adalah masa depan. Karena anak muda ilmunya sedikit, wawasannya masih sempit, pengalaman kita masih bisa dibilang nyaris pas-pasan. Masih belum bisa, ibaratnya kalaupun ngasih impact, ya impact-nya segitu-gitu aja. Makanya yang ditawarkan anak muda adalah masa depan. Dan bicara anak muda ini sebetulnya udah lama, ngomongnya tuh udah dari 14 abad yang lalu, mau dari timur, mau dari barat, semuanya pada ngomongin anak muda. Kalau di timur disebut Syubanul Yaum Rijalul Ghad, kalau di barat disebut the youth of today are leaders of tomorrow. Tapi semuanya mengamini hal yang sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan, teman-teman. Dan ini kalimat yang bagus, indah, dalam, sangat punya makna yang keren menurut Charlie. Jangan mau kita balikan kalimat tadi menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita anak muda tidak menetapkan dari sekarang, ke depan itu kita mau ngelihat apa. Ke depan itu kita ingin membuat perubahan kayak gimana. Perubahan di diri kita sendiri, yang paling kecil, di orang-orang sekitar kita, di lingkungan kita, lebih besar lagi, di negara kita. Silahkan teman-teman isi sendiri tingkatannya. Dan tidak ada masalah. Kak Sally, saya cuma pengen untuk diri saya sendiri, silahkan. Saya teringat pada satu quotation yang saya senang sekali dengan quotation ini. Dari Malcolm X, seorang Perdana Menteri, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat hidupnya. Yang dia perjuangkan adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih sampai jadi undang-undang di Amerika. Malcolm X pernah bilang, teman-teman, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, ini jelas kita bicara anak muda toh, tadi kita bahas, dan masa depan itu tergantung pada persiapan kita. Dan bicara persiapan, kita udah gak ngelihat lagi kita lahir di mana, kita berproses di mana, latar belakang kondisi keluarga kita secara ekonomi seperti apa, secara sosial stratanya seperti apa, kita lahir ke dunia dari rahim perempuan mana, kita sedang gak bahas itu. Bicara tentang persiapan, maka anak muda selama mau membayar dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang untuk melihat masa depan. Ini menarik teman-teman, kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Pertanyaannya adalah persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang. Maka dalam hal ini, saya izin mengawali sedikit saja diskusi kita dalam mengisi masa-masa persiapan ini. Kita semua, siapapun kita, dimanapun kita, apapun profesi kita, apapun latar belakang, background pendidikan, dan status sosial itu sama sekali tidak mempengaruhi. Kita semua hanya dibedain menjadi 4 tipe manusia. Pertama adalah manusia pesimis. Manusia pesimis adalah manusia yang kalau kita tanya segala sesuatu tentang masa depan, mereka akan selalu menjawab dengan awalan ah. Teman-teman ingin melihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Ah, itu mah mereka sajalah.
Kak Sherly, mereka yang pintar, mereka yang dekat dengan akses, akses finansial, akses kekuasaan, akses apapun akses bentuk aksesnya, mereka aja lah duluan yang berpikir ke arah sana. Kalau kita gimana? Ah, kita mah apa tuh Kak Sherly? Cuma remukan Astor. Teman-teman gimana ingin melihat diri sendiri sesudah lulus kuliah kalau teman-teman sedang kuliah, atau sebutlah misalnya 9 tahun lagi saat kita ada di peak sessionnya bonus demografi. Ah, itu mereka sajalah Kak Sherly. Mereka yang nilainya bagus-bagus, dapat privilege tertentu dari keluarganya, mereka saja berpikir ke arah sana. Kalau kita, kita mah apa tuh, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, tipikal manusia seperti ini, mereka duluan mengkerdilkan dirinya sendiri sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia kedua naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia realistis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Mereka akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman gimana ingin melihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan? Ya sudahlah, Mbak Sherly, itu nanti gimana kesempatan datang pada saya saja. Teman-teman yang masih kuliah, pengen ngelihat diri sendiri kayak gimana karyanya sesudah lulus kuliah. Ketika toga dipindah, status mahasiswa dilepas. Ya, sudahlah, itu nanti kapan di mana saya diterima kerja, syukur-syukur nanti diterima kerja dengan gaji di atas UMR, Sherly. Nanti saya mulai bisa menyisihkan, saya mulai bisa ngasih ke orang tua. Syukur kita aminkan, tapi gimana kalau enggak? Ya, sudahlah. Nanti bagaimana takdir berbicara saja. Teman-teman yang laki-laki kapan mau minang anak orang? Ya, nanti kalau sudah ada akhwat yang mau, sudah ada perempuan, sudah ada ceweknya nih yang mau, Teh Serly, nanti mertua udah kasih lampu hijau, nanti saya mulai maju. Gimana kalau enggak? Ya, sudahlah. Nanti kapan udah ada yang mau dengan saya saja, kapan sudah dapat lampu hijau saja. Teman-teman tipikal manusia realistis, mereka selalu dibentuk oleh lingkungannya. Bukan mereka yang membentuk lingkungannya seperti apa. Manusia-manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur-syukur orang yang ada di sekitarnya selalu support, selalu dukung apa yang menjadi tujuan, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk mendengarin apa kata orang saja. Yang menjadi tujuan dan target dalam hidup kita, enggak ada yang dengerin. Tipikal manusia ketiga naik satu tingkat lebih tinggi, manusia yang optimis. Teman-teman coba tanyain satu pertanyaan aja tentang masa depan pada manusia jenis ini, mereka akan nyaris selalu ada aja sudut pandang positif dalam melihat situasi dan keadaan. Teman-teman, gimana nih mau lihat 10-15 tahun ke depan atas diri sendiri? Sherly, sekarang saya adalah mahasiswa di Universitas X, di jurusan Y, di semester Z. Silakan teman-teman isi sendiri. Saya yakin kita semua berbeda di sini. Atau mungkin teman-teman sekarang sedang bekerja, atau sekarang sedang, silakan teman-teman isi. Tapi 10-15 tahun lagi, Sherly, karena saya punya passion dalam dunia pendidikan, saya pengen punya yayasan saya sendiri. Di bawah yayasan saya minimal udah ada 3 sekolah. Masing-masing sekolah saya udah ngasih beasiswa pada 500 anak di wilayah saya. Sehingga 10-15 tahun ke depan saya ingin melihat ada pengurangan angka putus sekolah karena alasan finansial pada anak-anak Indonesia. Amin. Dan Sherly fokusnya bukan di situ. Fokus saya dalam dunia bisnis, silahkan. 10-15 tahun ke depan saya udah punya perusahaan saya sendiri, Teh Sherly. Di bawah perusahaan saya udah ngebuka lapangan kerja minimal untuk 500 anak muda Indonesia yang baru lulus fresh graduate. Sehingga saya ingin melihat ada angka pengurangan pengangguran pada anak-anak yang baru lulus kuliah 10-15 tahun ke depan. Dan saya bisa pastikan bahwa perusahaan saya lebih mengutamakan anak negeri misalnya. Teman-teman tipikal manusia optimis. Ketika 1.000 orang mengatakan, you are crazy, kamu gila, mereka orang pertama yang akan bilang, I'm gonna prove it, saya akan buktikan. Ketika orang-orang sekitarnya menertawakan, mengecilkan, menyepelekan target dan tujuannya,
Mereka adalah orang pertama yang memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Tipikal manusia yang keempat, naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia progresif. Nah, selesai kuliah, cek satu dua. Teman-teman bisa dengar suara Sherly? Ya, bisa Kak. Bisa ya? Ini barusan Sherly yang keluar atau gimana nih? Iya kayaknya. Oh oke, Kayaknya sinyal deh. sinyal ya. Mohon maaf ya teman-teman. Gak apa-apa. Sampai iya, kita hidup dengan aturan. Kita harus akui, dimanapun kita, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita hidup dengan aturan. Sebagai orang yang udah bekerja, kiranya teman-teman kuliah sambil bekerja atau sekarang sudah bekerja, ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi tempat kita bekerja, betul ya? Sebagai warga negara, kita punya aturan negara, apalagi kita hidup di negara hukum. Sebagai makhluk Tuhan, apapun agamanya, kita punya aturan ilahi, teman-teman. Kita hidup dengan aturan. Itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif itu tidak peduli gimana pun situasi menjepit, bagaimanapun kondisi menghimpit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara B, nggak bisa pakai cara. Selalu ada ide-ide kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Satu, perubahan. Dua, pembaharuan. Teman-teman, kita harus akui dan punya persepsi yang sama dulu. Nggak ada alasan anak muda ada di tangga realistis, apalagi pesimis. Karena satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda itu adalah optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia progresif. Pertanyaannya adalah, selama ini kita berada duduk di tangga yang mana? Selama ini zona nyaman kita anak muda itu ada di tangga yang mana? Dan selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, punya mental, bertindak, dan punya habit di tangga yang mana? Ini menarik teman-teman. Waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka bisa berdamai dengan teknologi, mereka akan melakukan gebrakan dan akselerasi. Apalagi tahun 2020, di mana semua orang udah masuk terjun dalam Internet of Things. Mereka yang nggak masuk dalam Internet of Things, udah siap-siap aja mundur. Betul nggak? Lini kehidupan mana yang tahun 2020 ini yang nggak masuk dalam Internet of Things? Pendidikan. Kita nyaris universitas itu nyaris semua membuat program daring, betul ya? Apalagi kesehatan, sama, sekarang udah ada layanan daring untuk pesan obat, konsultasi dengan dokter, buat janji, apalagi ekonomi, lebih-lebih. Ekonomi tahun 2020 nggak terlibat dengan Internet of Things, udah siap-siap aja KU. 2020 ini semakin membuktikan mereka yang bisa berdamai dengan teknologi akan melalui proses akselerasi. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan variabel teknologi pelan-pelan akan mundur ke belakang. Diam di tempat, bukan nggak mungkin mereka stuck. Mantan Presiden Amerika juga mengamini. Franklin pernah bilang, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, mereka akan mati. Mereka diam di tempat, pelan-pelan mereka mundur ke belakang. Pertanyaannya adalah, kita 629 pasang mata yang hadir di Zoom ini, apa yang membuat kita berbeda antara kita yang hari ini dengan kita 3-4 tahun yang lalu? Apa yang membuat kita semua berbeda? Mindsetnya kah, jawabnya kah, wawasannya kah, pertemanannya kah, habitnya